Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, kami dari panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yakni dari remaja Masjid Nurul Huda, Kebun Bawak Timur, ingin mengetahui sedikit dari kegiatan atau peringatan Maulid tersebut. Nah, di sini mungkin kita sebagai orang yang awam, mungkin ada yang tidak tahu apa itu Maulid. Mungkin nanti Pak Ustadz bisa dijelaskan tuh kita semua yang ada di sini maupun orang yang pada umumnya agar kita sama-sama tahu. Kemudian kita juga ingin tahu apa sejarah daripada peringatan Maulid itu yang pertama kali. Mungkin kita agak kurang tahu sejarah terkait dengan Maulid tersebut, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, dan dalam kesempatan sore hari ini saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kunjungan adik-adik dari remaja Masjid Nurul Huda untuk ingin sekedar kita bincang-bincang ringan tentang peringatan Maulid Nabi yang sebentar lagi insya Allah seminggu lagi ya kita akan laksanakan di Masjid Nurul Huda Kebun Bawak Timur. Ya, jadinya mengenai apa yang ditanyakan tadi, memang sesuatu yang perlu untuk diketahui sama anak-anak muda sekarang ini. Mengapa sih dari orang tua kita dulu ya secara turun-temurun dan hampir di setiap pelosok bagi kalangan ahlu sunnah wal jamaah melaksanakan peringatan hari besar Islam, peringatan hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Nah, apa yang ditanyakan tadi tentang Maulid itu apa sih? Padahal sudah sering kita laksanakan peringatan Maulid. Ya, jangan sampai kita tidak tahu ya. Nah, jadinya Maulid itu sendiri itu kan dari bahasa Arab ya. Jadinya asal kata walada yalidu wiladan, kemudian jadilah nanti menjadi Maulid atau Maulud. Jadinya ada dua sebutan. Ada Maulid, sebagian mengatakan Maulud. Nah, jadinya itu asal katanya sebenarnya walada itu artinya kelahiran. Nah, kalau dia mengatakan Maulid berarti itu hari kelahiran. Berarti kita peringati hari kelahiran Rasulullah SAW. Sementara kalau orang mengatakan Maulud itu kalau dalam bahasa Arab itu wazannya itu maf'ulun ya, yaitu anak yang dilahirkan. Berarti yang kita peringati adalah Rasulullah SAW itu sendiri yang lahir ke dunia ini membawa cahaya Islam, dan alhamdulillah kita sebagai pengikut Rasulullah SAW dapat merasakan cahaya Rasulullah SAW itu ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, itu pengertian daripada Maulid. Nah, terus yang kita rayakan itu adalah kita memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas penjelasan Pak Ustadz, Masya Allah. Tadi kita sudah tahu tentang apa itu Maulid. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua ini bagaimana sih sejarah ya pertama kali Maulid ini dilaksanakan. Ya.
Memang peringatan Maulid baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali dirayakan, ya, diperingati itu ada yang mengatakan itu pada tahun yang ke abad ke-8 Masehi atau abad kedua Hijriah, ada yang mengatakan abad ketiga, ya. Nah, berarti umurnya sudah lama sekali, ya. Nah, jadi satu pendapat mengatakan bahwa pertama yang mengadakan peringatan Maulid itu adalah seorang khalifah, ya, yang bernama Khalifah Muzaffar Abu Sa'id Al-Irbili dari Irbili, ya. Beliau punya ipar, ya, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Pada saat itu umat Islam mendapatkan tantangan berat di dalam mendakwahkan Islam ini. Tantangan itu dari agama lain, ya. Terjadi peperangan, ya, antara Yahudi, Nasrani dengan Islam. Kemudian pada saat itu semangat juang daripada umat Islam sudah mulai melempem, ya. Nah, bagaimana untuk menggairahkan kembali? Maka seorang yang alim, seorang pembesar, seorang raja, ya, yang takwa, ya, itu namanya Khalifah Muzaffar Abu Sa'id namanya, ya, kerjasama dengan Salahuddin Al-Ayyubi membangkitkan semangat umat Islam agar supaya hanya satu-satunya caranya supaya kita bisa kembali memiliki nilai juang, semangat juang seperti pada zaman Rasulullah dan sahabatnya, yaitu dengan kita menceritakan kembali, ya, perjuangan Rasulullah. Nah, sehingga pada saat itu Khalifah Muzaffar Abu Sa'id ini mengumpulkan para alim, para ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh seluruh umat Islam. Dilakukanlah sebuah peringatan, perayaan. Di situ digubah syair-syair perjuangan Rasulullah, sehingga di situ juga ada, boleh dikatakanlah seperti kita itu pesta, ya, tapi pesta dalam rangka untuk menyemangati pejuang-pejuang kaum muslimin, ya, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi orang-orang yang ingin memerangi agama Islam, dan bagaimana Islam ini jaya, sampai pada saat pesta itu, ya, peringatan itu ada 5.000 ekor kambing, ada 10.000 sapi onta, 300.000 dinar uang emas itu, ya, kalau sekarang miliaran itu, untuk mendukung suksesnya kegiatan Maulid, peringatan Maulid itu. Sehingga dengan semangat yang baru yang dipompa terus melalui peringatan Maulid oleh Salahuddin Al-Ayyubi bersama Khalifah Muzaffar Abu Sa'id ini, maka nilai semangat juang umat Islam pada saat itu kembali menggelora, sehingga kemenangan demi kemenangan diraih oleh tentara-tentara Islam pada saat itu. Nah, itulah manfaat daripada peringatan Maulid itu sesungguhnya, ya, untuk kembali menggelorakan gairah semangat perjuangan Rasulullah SAW, ya, sehingga rasa mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah, bagaimana dulu Rasulullah berjuang, ya, di tengah-tengah kondisi alam yang tidak seperti kita sekarang ini, serba terbatas, persenjataan serba terbatas, ya, ekonomi juga serba terbatas, tetapi mampu melakukan dakwah ekspansi besar-besaran istilahnya, ya, melakukan dakwah Islamiyah ke macam penjuru, bahkan banyak negara ditaklukkan, ya. Nah, ini sejarah daripada peringatan Maulid. Nah, itulah akhirnya yang berkembang terus, sehingga di Makkah juga, di Hijaz namanya dulu,
diadakan juga. Dalam satu riwayat mengatakan ada namanya seorang wanita, ya, namanya Khaizuran, ya, itu ibu daripada Harun ar-Rasyid. Nah, sekarang itu kalau saya baca ketika di Mekah itu, Khaizuran itu juga membangun sebuah perpustakaan di tempat makam atau tempat kelahiran baginda Rasulullah yang sekarang jadi perpustakaan di Arab Saudi. Ya. Masya Allah. Ayo sambil dulu. Gitu, Sambilan. Masya Allah, luar biasa ya sejarah perjuangan Rasulullah SAW, hingga kita bisa nikmati indahnya Islam sampai dengan saat ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan sama Pak Ustadz ini, mumpung kita nyantai-nyantai, silahkan. Oke Pak Ustadz, Ya. kami juga agak sedikit kebingungan di sini. Sebenarnya apa saja isi peringatan Maulid yang pantas untuk kita lakukan lah? Ya. Jadinya kalau kita lihat dan kita rasakan selama kita melaksanakan peringatan Maulid dari sejak lama, ya, orang tua kita, sesepuh kita, bahkan sampai sekarang tidak ada itu yang nyeleneh lah gitu ya, yang menyalahi. Ya, alhamdulillah di tempat kita ini ya, yang isinya ada di situ dibacakan khataman Quran, ya, adik-adik kita yang selama setahun belajar di TPQ, ya, kayak saya ini kan, di TPQ sini, di TPQ tempat-tempat yang lain. Nah, itu tradisi orang tua kita dulu. Kalau maulidan itu disitulah khatamannya, kalau bahasa sekarang itu wisudanya. Bagus enggak itu? Yes. Nah, iya, kan? Kemudian ada dibaan, baca serakalan kalau bahasa Sasak ya, berzanjian. Ada apalagi yang sering kita dengar apa tuh? Adiyaul Lami, Simtuduror. Simtuduror. Kemudian lomba musabaqah tilawatil Quran, musabaqah hifzil Quran. Itu isinya, ya kan? Kemudian pada hari hanya ada acara ceramah, ada acara pengajian umum, ada khitanan massal. Nah, ini sangat membantu kepada saudara-saudara kita yang barangkali saat itu belum mampu untuk mengkhitan anaknya. Nah, maka dalam kesempatan peringatan Maulid itu ada khitanan massal. Nah, ini sesuatu yang sangat positif bagi kita, sehingga tidak ada alasan untuk kita katakan bahwa Maulid itu sesuatu yang dilarang. Ya, itu isi daripada peringatan Maulid. Nah, adapun ada hiburan-hiburan, kalau selama hiburan itu tidak menyalahi ya aturan, contoh misalnya di situ tidak ada mabuk-mabukan, kemudian di situ diadakan makan bareng, ya kan, itu makan bareng berdulangan, cara istilahnya bahasa Sasak itu ya. Ada penamatnya di situ, itu sesuatu yang boleh-boleh saja, ya. Itu untuk mempererat hubungan batin, ya, menyambung hati ke hati dari saudara kita sesama Muslim, ya. Nah, ini jadinya negatif apa positifnya itulah yang bisa kita terus kembangkan. Adapun ada yang melihat sisi jeleknya, nah, itu namanya oknum, dan ini kewajiban kita untuk saling mengingatkan. Ketika atas nama peringatan Maulid, setelah itu dia melakukan sesuatu yang berbau-bau maksiat, ya, anak-anak muda yang urak-urakan lah itu ya, ini harus dipisahkan antara mereka yang berbuat mungkarot, jangan disamakan dengan orang yang anak muda yang hatinya terpaut ke masjid, ya. Jadinya kalau yang berbuat mungkarat itu pasalnya lain itu, ya. Nah, itu harus kita basmi, itu harus kita dakwahi dia supaya dia sadar bahwa tidak boleh atas nama agama kita melakukan
sesuatu yang menyalahi rasa cinta kita kepada Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi SAW. wasallam. Sehingga kalau misalnya andaikan Rasulullah hidup kemudian melihat kita sebagai umatnya ini melakukan perbuatan nista, melakukan perbuatan maksiat, marah enggak Rasulullah? Nggih. Ya marah, Marah. beliau itu akan marah sekali. Nah, inilah yang tugas kita semua untuk kita saling mengingatkan supaya kita melaksanakan peringatan Maulid itu betul-betul dari hati yang paling dalam dengan pengorbanan jiwa, ya, pengorbanan material demi cinta kita kepada Rasulullah SAW. SAW. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita implementasikan cinta kita itu tidak hanya melalui peringatan hari H itu saja, tetapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita melaksanakan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sholat sunatnya ditegakkan, ya kan? Nggih. Kemudian tata tingkah laku, tutur kata seperti Rasulullah yang lemah lembut, akhlakul karimahnya itu yang harus kita tonjolkan. Itulah makna orang bermaulid yang sejati. Masya Allah. Ya. Terus niki Ustaz, untuk kegiatan sambilan. praktek maulid, kan banyak orang di luar sana yang mengatakan maulid itu bid'ah. Nah, ini gimana pendapat Ustaz tentang pendapat tersebut? Iya, memang sering kita dengar itu orang melaksanakan peringatan Maulid itu namanya bid'ah, itu ya kan? Ya, namanya bid'ah itu apa sih? Segala sesuatu yang pada zaman Rasulullah dulu tidak pernah diperbuat dulu, ya kan? Ya gimana mau melaksanakan peringatan Maulid yang Rasulullah sendiri ada pada saat itu, kan gitu ya. Nah, jadinya ada banyak hal yang tidak ada pada zaman Rasulullah itu dilaksanakan selama itu baik dan tidak ada larangan tegas dari Rasulullah, ya. Nah, jadinya yang sering digunakan itu kan oleh saudara kita itu ya kan, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat gitu ya kan. Nama bid'ah itu sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru itu belum tentu dia mengarah kepada kesesatan. Ada sesuatu yang baru itu mengarah kepada yang baik juga. Ya. Jadi kata-kata kulun itu tidak mesti berarti semua. Nah, ini secara kajian nasnya ya. Kajian dalilnya dulu ini kullu bid'atin dhalalah itu istilahnya pada umumnya biasa sesuatu yang baru itu yang menjurus kepada kemungkaran, nah, itu biasanya mengarahkan kepada kesesatan itu. Jadi tidak semua yang berarti setiap atau semua itu menunjukkan arti menyeluruh, ya. Contoh misalkan sekarang dalam ayat Al-Qur'an itu kalau kita baca surat Al-Anbiya kan ayat 30 itu waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami menjadikan segala sesuatu itu yang hidup ini adalah dari air. Kan segala sesuatu semua dari air. Jin dari mana? Ya kan, wa khalaqal janna mim marijim minnar. Kami menciptakan jin itu dari api. Ya katanya semua, ya kan, semua tapi nah itulah artinya tidak semua kata-kata kulun itu berarti keseluruhannya. Jadi sebagian istilahnya itu. Jadi ada sebagian yang bid'ah itu menjurus kepada kesesatan. Nah, Maulid ini memang tidak pernah dilakukan, ya, oleh pada zaman Rasulullah secara seperti kita loh. Tetapi Rasulullah cara bermaulidnya itu ada. Maulid itu artinya kan kesyukuran. Cara mensyukuri kelahiran dirinya oleh Rasulullah itu dia berpuasa Senin, Kamis. Ya kita juga seperti umatnya itu
tidak salah. Yang namanya kita mengungkapkan rasa cinta itu salah apa enggak? Tidak. Nah, jadinya itu Maulid ini adalah dalam rangka menunjukkan muhabbah. Nah, sementara muhabbah itu dituntut oleh Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang di antara kalian itu ya selama dia itu belum menjadikan aku ini lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, daripada orang tuanya, daripada anaknya, bahkan dari seluruh isi manusia, semua manusia ini, ya kan? Nah itu, jadinya ada dorongan untuk kita cinta. Nah media, ini namanya media, wasilah, perantara untuk kita menggebukan cinta kita adalah peringatan Maulid. Nah itu pandangan kita ya, sehingga dengan sendirinya peringatan Maulid Rasulullah itu bisa menjadi hukumnya jaiz, boleh-boleh saja, bisa menjadi sunnah di situ ya. Nah, gitu. Bahkan dalam Imam As-Sayuti di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawinya itu mengatakan di situ selama ada baiknya di situ dan tidak menyalahi ya, tidak menyalahi sunnah, tidak menyalahi daripada syariat, maka di situ kanat bid'atan hasanatan sebut. Itu adalah bid'ah hasanah. Jadi bid'ah itu dibagi dua, ada bid'ah yang dolalah, ada yang bid'ah hasanah. Nah ini termasuk bagian daripada bid'ah hasanah. Itu ya. Nah, yuk sambilan dulu. Kita Sila. ngomong-ngomong nih sebagai ilmu Sila. ya, sebagai pengetahuan kita. Ya. Oh, that's- Sudah tanya dulu ya, dah tak apa-apa. Mungkin sebagai penutup ada ini tinggal satu pertanyaan ke Pak Ustadz Ya. dari saudara. Ya mungkin terkait esensi sudah mungkin ternyata sudah kita ketahui ya bahwasanya yang tadi dijelaskan Ustadz, bid'ah itu terbagi dua, ada bid'ah hasanah dan juga bid'ah sayyi'ah, dolalah atau sayyi'ah. Ya. Nah terkait mungkin bid'ah sayyi'ah itu seperti apa kira-kira Ustadz Ya. yang menyalahi aturan gitu. Jadinya koridornya ya, bingkainya itu adalah kalau bid'ah sayyi'ah itu perbuatan-perbuatan baru ya yang menyalahi aturan agama. Itu ya. Terutama pertama sesuatu yang belum pernah ada dikatakan atau bisa ditambah-tambah. Ya kan? Sekarang sholat fardu zuhur ya 4 rakaat karena ingin merasa dirinya itu biar lebih dekat dengan Allah itu ya. Nah, saya tambah saja 2 rakaat lagi. Ya, jadinya dia sholat zuhur itu menjadi 6 rakaat. Nah, itu jelas itu kan. Jadi pelanggaran terhadap rukun Yang wajib. Islam yang sudah utuh itu kemudian ditambah-tambah dikatakan wajib. Atau ada sesuatu yang sunnah ya, Ya. atau apalagi hukumnya mubah misalnya boleh dia anggap itu wajib. Nah, gitu ya. Nah, itu yang tak boleh. Itu sudah masuk dalam kategori bid'ah sayyi'ah larinya kan. Nah, tetapi kalau selama dia mengatakan ini sekedar boleh saja ya, tanpa pernah dia katakan dia wajib ya kan, itu dikategorikan hasanah selama dia tidak melanggar daripada sunnah Rasulullah atau syariat yang sudah nyata-nyata dijelaskan di situ ya, mana yang wajib, mana yang sunnah. Banyak sekali tradisi kita yang baru. Contoh misalnya juga Sayyidina Utsman bin Affan, beliau menambah azan Jumat, ya kan? Kan Rasulullah sudah meninggal itu. Ada ndak yang berani? Ada ndak orang yang mengatakan Sayyidina Utsman itu dolalah, sesat? Nggak berani, ndak ada, ya kan?
Dan orang tidak akan mengatakan azannya itu wajib, ya kan? Tetap aja itu ya kan, sesuatu yang kalau yang mau azan 2 kali silahkan, yang mau azan sekali silahkan. Gitu. Demikian juga menulis Al-Quran, ya, membukukan Al-Quran. Mana dulu dibukukan Al-Quran, ya kan? Hadis juga tidak pernah dibukukan, gitu kan? Nah, itu namanya bid'ah tetapi hasanah. Kalau Sayyidina Umar mengatakan ketika taraweh, ya kan, diistiqomahkan sama Sayyidina Umar itu 23 rakaat, ya, mengatakan hadhi ni'matil bid'ah. Ini dah sebaik-baik bid'ah. Berarti dengan sendirinya bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Kapan baiknya? Kalau tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi sunnah, ya kan? Ada alasan-alasan pembenaran, ya kan? Orang ngaji Yasin misalnya, ya kan, malam Jumat misalnya, itu ya kan, tidak ada yang mengatakan itu wajib, tapi karena itu diistiqomahkan. Rasulullah mengatakan sebaik-baik amal adalah terus menerus meskipun sedikit. Ya kan, ya orang mau istiqomah masa salah. Orang ngaji kan orang ngaji gitu, ya kan. Jadi jangan terlalu ekstrim lah. Ya, ini sedikit-sedikit, dikit-dikit, dolalah doan. Tidak pernah dia tuh beda hasanahnya. Ya. Gitu. Terima kasih banyak Pak Ustadz ini. Okay. Alhamdulillah kita bisa silaturahim ini sama remaja Masjid Nurul Huda ini. Sudah dijelaskan tadi apa itu maulid, kemudian sejarahnya. Alhamdulillah kita dapat memetik hikmah dari itu semua. Mudah-mudahan bagi yang kami yang awam ini dapat paham itu apa itu maulid itu semua. Dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita semua. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas silaturahim sore ini. Ya. Kapan-kapan kita silaturahim kembali. Ya, siap. Kata orang Jawa itu monggo. Sila baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, kami dari panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yakni dari remaja Masjid Nurul Huda, Kebun Bawak Timur, ingin mengetahui sedikit dari kegiatan atau peringatan Maulid tersebut. Nah, di sini mungkin kita sebagai orang yang awam, mungkin ada yang tidak tahu apa itu Maulid. Mungkin nanti Pak Ustadz bisa dijelaskan tuh kita semua yang ada di sini maupun orang yang pada umumnya agar kita sama-sama tahu. Kemudian kita juga ingin tahu apa sejarah daripada peringatan Maulid itu yang pertama kali. Mungkin kita agak kurang tahu sejarah terkait dengan Maulid tersebut, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, dan dalam kesempatan sore hari ini saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kunjungan adik-adik dari remaja Masjid Nurul Huda untuk ingin sekedar kita bincang-bincang ringan tentang peringatan Maulid Nabi yang sebentar lagi insya Allah seminggu lagi ya kita akan laksanakan di Masjid Nurul Huda Kebun Bawak Timur. Ya, jadinya mengenai apa yang ditanyakan tadi, memang sesuatu yang perlu untuk diketahui sama anak-anak muda sekarang ini. Mengapa sih dari orang tua kita dulu ya secara turun-temurun dan hampir di setiap pelosok bagi kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah
melaksanakan peringatan hari besar Islam, peringatan hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Nah, apa yang ditanyakan tadi tentang Maulid itu apa sih? Padahal sudah sering kita laksanakan peringatan Maulid, ya. Jangan sampai kita tidak tahu, ya. Nah, jadinya Maulid itu sendiri itu kan dari bahasa Arab, ya. Jadinya asal kata walada yalidu, wiladan, kemudian jadilah nanti menjadi Maulid atau Maulud. Jadinya ada dua sebutan, ada Maulid, sebagian mengatakan Maulud. Nah, jadinya itu asal katanya sebenarnya walada itu artinya kelahiran. Ini kalau dia mengatakan Maulid berarti itu hari kelahiran. Berarti kita peringati hari kelahiran Rasulullah SAW. Sementara kalau orang mengatakan Maulud itu kalau dalam bahasa Arab itu wazannya itu maf'ulun, ya, yaitu anak yang dilahirkan. Berarti yang kita peringati adalah Rasulullah SAW itu sendiri yang lahir ke dunia ini membawa cahaya Islam, dan alhamdulillah kita sebagai pengikut Rasulullah SAW dapat merasakan cahaya Rasulullah SAW itu ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, itu pengertian daripada Maulid. Nah, terus yang kita rayakan itu adalah kita memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas penjelasan Pak Ustadz, Masya Allah. Tadi kita sudah tahu tentang apa itu Maulid. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua ini bagaimana sih sejarah, ya, pertama kali Maulid ini dilaksanakan. Ya. Memang peringatan Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali dirayakan, ya, diperingati itu ada yang mengatakan itu pada tahun yang ke abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah. Ada yang mengatakan abad ke-3, ya. Nah, berarti umurnya sudah lama sekali, ya. Nah, jadi satu pendapat mengatakan bahwa pertama yang mengadakan peringatan Maulid itu adalah seorang khalifah, ya, yang bernama Khalifah Muzaffar Abu Sa'id Al-Irbili dari Irbili, ya. Beliau punya ipar, ya, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Pada saat itu umat Islam mendapatkan tantangan berat di dalam mendakwahkan Islam ini. Tantangan itu dari agama lain, ya. Terjadi peperangan, ya, antara Yahudi, Nasrani dengan Islam. Kemudian pada saat itu semangat juang daripada umat Islam sudah mulai melempem, ya. Nah, bagaimana untuk menggairahkan kembali? Maka seorang yang alim, seorang pembesar, seorang raja, ya, yang takwa, ya, itu namanya Khalifah Muzaffar Abu Sa'id namanya, ya, kerjasama dengan Salahuddin Al-Ayyubi membangkitkan semangat umat Islam agar supaya hanya satu-satunya caranya supaya kita bisa kembali memiliki nilai juang, semangat juang seperti pada zaman Rasulullah dan sahabatnya, yaitu dengan kita menceritakan kembali, ya, perjuangan Rasulullah. Nah, sehingga pada saat itu Khalifah Muzaffar Abu Sa'id ini mengumpulkan para alim, para ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh seluruh umat Islam. Dilakukanlah sebuah peringatan, perayaan. Di situ digubah syair-syair perjuangan Rasulullah, sehingga di situ juga ada, boleh dikatakanlah seperti kita itu pesta, ya, tapi pesta dalam rangka untuk menyemangati pejuang-pejuang kaum muslimin, ya, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi
orang-orang yang ingin memerangi agama Islam, dan bagaimana Islam ini jaya. Sampai pada saat pesta itu, ya, peringatan itu, ada 5.000 ekor kambing, ada 10.000 sapi onta, 300.000 dinar uang emas itu ya. Kalau sekarang miliaran itu untuk mendukung suksesnya kegiatan Maulid, peringatan Maulid itu. Sehingga dengan semangat yang baru yang dipompa terus melalui peringatan Maulid oleh Salahuddin Al-Ayyubi bersama Khalifah Muzaffar Abu Sa'id ini, maka nilai semangat juang umat Islam pada saat itu kembali menggelora, sehingga kemenangan demi kemenangan diraih oleh tentara-tentara Islam pada saat itu. Nah, itulah manfaat daripada peringatan Maulid itu sesungguhnya, ya, untuk kembali menggelorakan gairah semangat perjuangan Rasulullah SAW, ya, sehingga rasa mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah, bagaimana dulu Rasulullah berjuang, ya, di tengah-tengah kondisi alam yang tidak seperti kita sekarang ini, serba terbatas, persenjataan serba terbatas, ya, ekonomi juga serba terbatas, tetapi mampu melakukan dakwah ekspansi besar-besaran istilahnya, ya, melakukan dakwah Islamiyah ke macam penjuru, bahkan banyak negara ditaklukkan, ya. Nah, ini sejarah daripada peringatan Maulid. Nah, itulah akhirnya yang berkembang terus, sehingga di Makkah juga, di Hijaz namanya dulu, diadakan juga. Dalam satu riwayat mengatakan ada namanya seorang wanita, ya, namanya Khaizuran, ya, itu ibu daripada Harun ar-Rasyid. Nah, sekarang itu kalau saya baca ketika di Makkah itu, Khaizuran itu juga membangun sebuah perpustakaan di tempat makam atau tempat kelahiran baginda Rasulullah yang sekarang jadi perpustakaan di Arab Saudi. Ya. Masya Allah. Ayo sambil dulu. Iya, Sambilan. Masya Allah, luar biasa ya sejarah perjuangan Rasulullah SAW, hingga kita bisa nikmati indahnya Islam sampai dengan saat ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan sama Pak Ustadz ini, mau kita nyantai-nyantai, silahkan. Oke Pak Ustadz, Ya. kami juga agak sedikit kebingungan di sini. Sebenarnya apa saja isi peringatan Maulid yang pantas untuk kita lakukan lah? Ya. Jadinya kalau kita lihat dan kita rasakan selama kita melaksanakan peringatan Maulid dari sejak lama, ya, orang tua kita, sesepuh kita, bahkan sampai sekarang tidak ada itu yang nyeleneh lah gitu ya, yang menyalahi, ya. Alhamdulillah di tempat kita ini ya, yang isinya ada di situ dibacakan khatamun Quran, ya, adik-adik kita yang selama setahun belajar di TPQ, ya, kayak saya ini kan, di TPQ sini, di TPQ tempat-tempat yang lain. Nah, itu tradisi orang tua kita dulu. Kalau maulidan itu disitulah khatamannya, kalau bahasa sekarang itu wisudanya. Bagus enggak itu? Yes, Iya kan. Kemudian ada dibaan, baca serakalan kalau bahasa Sasak ya, berjanjian. Ada apalagi yang sering kita dengar apa tuh? Adiyaul Lami, Simtuduror. Kemudian lomba musabaqah tilawatil Quran, musabaqah hifzil Quran. Itu isinya, ya kan? Kemudian pada hari hanya ada acara ceramah, ada acara pengajian umum, ada khitanan massal. Nah, ini sangat membantu kepada saudara-saudara kita yang barangkali saat itu belum mampu untuk mengkhitan anaknya.
Nah, maka dalam kesempatan peringatan Maulid itu ada khitanan massal. Nah, ini sesuatu yang sangat positif bagi kita, sehingga tidak ada alasan untuk kita katakan bahwa Maulid itu sesuatu yang dilarang. Ya, ya itu isi daripada peringatan Maulid. Nah, adapun ada hiburan-hiburan. Kalau selama hiburan itu tidak menyalahi ya aturan, contoh misalnya di situ tidak ada mabuk-mabukan, kemudian di situ diadakan makan bareng, ya kan, itu makan bareng berdulangan, cara istilahnya bahasa Sasak itu ya, ada penamatnya di situ, itu sesuatu yang boleh-boleh saja ya, itu untuk mempererat hubungan batin ya, menyambung hati ke hati dari saudara kita sesama muslim ya. Nah, ini jadinya negatif apa positifnya itulah yang bisa kita terus kembangkan. Adapun ada yang melihat sisi jeleknya, nah, itu namanya oknum, dan ini kewajiban kita untuk saling mengingatkan. Ketika atas nama peringatan Maulid, setelah itu dia melakukan sesuatu yang berbau-bau maksiat ya, anak-anak muda yang urak-urakan lah itu ya, ini harus dipisahkan antara mereka yang berbuat mungkarot, jangan disamakan dengan orang yang anak muda yang hatinya terpaut ke masjid ya. Jadinya kalau yang berbuat mungkarat itu pasalnya lain itu ya. Nah, itu harus kita basmi, itu harus kita dakwahi dia supaya dia sadar bahwa tidak boleh atas nama agama kita melakukan sesuatu yang menyalahi rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sehingga kalau misalnya andaikan Rasulullah hidup kemudian melihat kita sebagai umatnya ini melakukan perbuatan nista, melakukan perbuatan maksiat, marah nggak Rasulullah? Ya marah, beliau itu akan marah sekali. Nah, inilah yang tugas kita semua untuk kita saling mengingatkan supaya kita melaksanakan peringatan Maulid itu betul-betul dari hati yang paling dalam dengan pengorbanan jiwa ya, pengorbanan material demi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita implementasikan cinta kita itu tidak hanya melalui peringatan hari H itu saja, tetapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita melaksanakan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sholat sunatnya ditegakkan, ya kan? Kemudian tata tingkah laku, tutur kata seperti Rasulullah yang lemah lembut, akhlakul karimahnya, itu yang harus kita tonjolkan. Itulah makna orang bermaulid yang sejati. Masya Allah. Ya. Terus niki Ustaz, untuk kegiatan sambilan. praktek maulid, kan banyak orang di luar sana yang mengatakan maulid itu bid'ah. Nah, ini gimana pendapat Ustaz tentang pendapat tersebut? Iya, memang sering kita dengar itu orang melaksanakan peringatan Maulid itu namanya bid'ah, gitu ya kan? Ya, namanya bid'ah itu apa sih? Segala sesuatu yang pada zaman Rasulullah dulu tidak pernah diperbuat dulu, ya kan? Ya gimana mau melaksanakan peringatan Maulid ya Rasulullah sendiri ada pada saat itu kan gitu ya. Nah, jadinya ada banyak hal yang tidak ada pada zaman Rasulullah itu dilaksanakan selama itu baik dan tidak ada larangan tegas dari Rasulullah ya. Nah, jadinya yang sering digunakan itu kan oleh saudara kita itu ya kan, kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu sesat gitu ya kan. Nama bid'ah itu sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru itu belum tentu dia mengarah kepada kesesatan. Ada sesuatu yang baru
itu mengarah kepada yang baik juga, ya. Jadi kata-kata kulun itu tidak mesti berarti semua. Nah, ini secara kajian nasnya ya, kajian dalilnya dulu ini. Ini kullu bid'atin dhalalah itu istilahnya pada umumnya biasa sesuatu yang baru itu yang menjurus kepada kemungkaran, nah, itu biasanya mengarahkan kepada kesesatan itu. Jadi tidak semua yang berarti setiap atau semua itu menunjukkan arti menyeluruh, ya. Contoh misalkan sekarang dalam ayat Al-Qur'an itu kalau kita baca surat Al-Anbiya kan ayat 30 itu wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami menjadikan segala sesuatu itu yang hidup ini adalah dari air. Kan segala sesuatu semua dari air. Jin dari mana? Ya kan? Wa khalaqal janna mim marijim minnar. Kami menciptakan jin itu dari api. Ya katanya semua. Ya kan semua tapi nah itulah artinya tidak semua kata-kata kulun itu berarti keseluruhannya. Jadi sebagian istilahnya itu. Jadi ada sebagian yang bid'ah itu menjurus kepada kesesatan. Nah, Maulid ini memang tidak pernah dilakukan ya oleh pada zaman Rasulullah secara seperti kita loh. Tetapi Rasulullah cara bermaulidnya itu ada. Maulid itu artinya kan kesyukuran. Cara mensyukuri kelahiran dirinya oleh Rasulullah itu dia berpuasa Senin, Kamis. Ya kita juga seperti umatnya itu tidak salah. Yang namanya kita mengungkapkan rasa cinta itu salah apa enggak? Tidak. Nah, jadinya itu Maulid ini adalah dalam rangka menunjukkan muhabbah. Nah, sementara muhabbah itu dituntut oleh Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman seorang di antara kalian itu ya selama dia itu belum menjadikan aku ini lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, daripada orang tuanya, daripada anaknya, bahkan dari seluruh isi manusia, semua manusia ini, ya kan? Nah itu, jadinya ada dorongan untuk kita cinta. Nah media, ini namanya media, wasilah, perantara untuk kita menggebukan cinta kita adalah peringatan Maulid. Nah itu pandangan kita ya, sehingga dengan sendirinya peringatan Maulid Rasulullah itu bisa menjadi hukumnya jaiz, boleh-boleh saja, bisa menjadi sunnah di situ ya. Nah, gitu. Bahkan dalam Imam As-Sayuti di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawinya itu mengatakan di situ selama ada baiknya di situ dan tidak menyalahi ya, tidak menyalahi sunnah, tidak menyalahi daripada syariat, maka di situ kanat bid'atan hasanatan disebut. Itu adalah bid'ah hasanah. Jadi bid'ah itu dibagi dua, ada bid'ah yang dhalalah, ada yang bid'ah hasanah. Nah ini termasuk bagian daripada bid'ah hasanah. Itu ya. Ya, yuk sambilan dulu. Kita ngomong-ngomong ini sebagai ilmu ya, sebagai pengetahuan kita. Ya. Sudah tanya dulu ya, dah apa-apa. Mungkin sebagai penutup ada ini tinggal satu pertanyaan ke Pak Ustadz ya. dari saudara. Ya mungkin terkait esensi sudah mungkin ternyata sudah kita ketahui ya bahwasanya yang tadi dijelaskan Ustadz, bid'ah itu terbagi dua, ada bid'ah hasanah dan juga bid'ah sayyi'ah, dolalah atau sayyi'ah. Nah terkait mungkin bid'ah sayyi'ah itu seperti apa kira-kira Ustadz ya, yang menyalahi aturan gitu? Jadinya koridornya
Ya, bingkainya itu adalah kalau bid'ah sayyi'ah itu perbuatan-perbuatan baru ya yang menyalahi aturan agama. Itu ya. Terutama pertama sesuatu yang belum pernah ada dikatakan atau bisa ditambah-tambah. Ya kan? Sekarang sholat fardu zuhur ya 4 rakaat karena ingin merasa dirinya itu biar lebih dekat dengan Allah itu ya. Nah, saya tambah saja 2 rakaat lagi. Ya, jadinya dia sholat zuhur itu menjadi 6 rakaat. Nah, itu jelas itu kan. Jadi pelanggaran terhadap rukun Yang wajib. Islam yang sudah utuh itu kemudian ditambah-tambah dikatakan wajib. Atau ada sesuatu yang sunnah ya, Ya. atau apalagi hukumnya mubah misalnya boleh dia anggap itu wajib. Nah, gitu ya. Nah, itu yang dah Yang boleh, itu sudah masuk dalam kategori bid'ah sayyi'ah larinya kan. Tetapi kalau selama dia mengatakan ini sekedar boleh saja ya, tanpa pernah dia katakan dia wajib ya kan, itu dikategorikan hasanah selama dia tidak melanggar daripada sunnah Rasulullah atau syariat yang sudah nyata-nyata dijelaskan di situ ya, mana yang wajib, mana yang sunnah. Banyak sekali tradisi kita yang baru. Contoh misalnya juga Sayyidina Utsman bin Affan, beliau menambah azan Jumat, ya kan? Kan Rasulullah sudah meninggal itu. Ada ndak yang berani? Ada ndak orang yang mengatakan Sayyidina Utsman itu dolalah, sesat? Nggak berani, ndak ada, ya kan? Dan orang ndak akan mengatakan azannya itu wajib, ya kan? Tetap aja, itu ya kan sesuatu yang kalau yang mau azan 2 kali silahkan, yang mau azan sekali silahkan, gitu. Demikian juga menulis Al-Quran, ya, membukukan Al-Quran. Mana dulu dibukukan Al-Quran, ya kan? Hadis juga tidak pernah dibukukan, gitu kan? Nah, itu namanya bid'ah tetapi hasanah. Kalau Sayyidina Umar mengatakan ketika taraweh, ya kan, diistiqomahkan sama Sayyidina Umar itu 23 rakaat ya, mengatakan hadhihi ni'matil bid'ah. Ini dah sebaik-baik bid'ah. Berarti dengan sendirinya bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Kapan baiknya? Kalau tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi sunnah, ya kan? Ada alasan-alasan pembenaran, ya kan? Orang ngaji Yasin misalnya, ya kan, malam Jumat misalnya itu, ya kan, tidak ada yang mengatakan itu wajib, tapi karena itu diistiqomahkan. Rasulullah mengatakan sebaik-baik amal adalah terus menerus meskipun sedikit, ya kan. Yang orang mau istiqomah masa salah, orang ngaji kan orang ngaji gitu, ya kan. Jangan terlalu ekstrim lah. Ya, ini sedikit-sedikit dikit-dikit bid'ah, dolalah doan. Tidak pernah dia tuh beda hasanahnya. Ya. Gitu. Terima kasih banyak Pak Ustadz ini. Okay. Alhamdulillah kita bisa silaturahim ini sama remaja Masjid Nurul Huda ini. Sudah dijelaskan tadi apa itu maulid, kemudian sejarahnya. Alhamdulillah kita dapat memetik hikmah dari itu semua. Mudah-mudahan bagi yang kami yang awam ini dapat paham itu apa itu maulid itu semua. Dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita semua. Dan sekali lagi terima Amin. kasih banyak atas silaturahim sore ini. Ya. Kapan-kapan kita silaturahim kembali. Ya, siap. Ya. Kata orang Jawa itu monggo. Sila baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.